Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, kita ketemu kembali. Saya sampaikan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat ketemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, biar kita dibukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran dan sehingga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kalian semua. Silakan Renal dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Renal. Pak akan absen dulu ya. Siapa yang hadir? Dimulai dari ini. Vera ada? Oke. Raufika? Hadir. Ayu? Ayu hadir. Rahma? Oke. Renal? Oke. Rizky Yuda? Oke. Raja? Oke. Ahmad Agus Salim? Baik, semuanya hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak ingatkan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang indeks harga ya, indeks harga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang inflasi ya, penyebab inflasi. Jadi sebelum kita belajar inflasi, kita kemarin sudah belajar tentang indeks harga. Indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Ya, harga-harga barang. Indeks harga nanti ada disebut dengan indeks harga konsumen. Jadi barang-barang ada di komoditas-komoditas yang ada di pasar-pasar di konsumen. Ada indeks harga produsen atau penjual. Ada indeks harga pedagang besar, grosir, orang yang menjual barang-barang yang banyak. Contoh kalau di sini ada namanya Bisma ya, Bisma grosir itu. Kemudian ada indeks harga, bisa dicatat, sampai catat ya. Indeks harga ini saham gabungan. Saham itu adalah surat berharga yang dijual oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Yang terakhir ada indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Mengapa? Karena mayoritas penduduk kita adalah petani. Nah, dengan ada angka ini, indeks harga inilah kita nanti akan mengetahui apakah harga itu naik atau turun atau tetap. Maka nanti kita akan belajar pada hari ini tentang inflasi. Ya, itu kaitannya. Baik, sekarang apa sih manfaatnya belajar? Ya, bentar. Ini mengapa kita belajar inflasi? Kita belajar inflasi itu satu, kita akan mengetahui konsep inflasi. Ya, kalian lihat aja gambarnya ada telur. Ya, uangnya sama, tapi kita tahun 2000, ya harga telur tahun 2000 itu cuma dapat dengan misalnya uang 10.000 dapat telur cuma 3. Tahun 2010 dengan uang 10.000 cuma dapat telurnya 2. Tahun 2020 dapat telurnya cuma 1. Nah, artinya apa? Barang yang dijual atau diperlukan dengan uang itu tidak seimbang. Itu disebut dengan inflasi. Ya, ini manfaatnya. Kan nanti akan mengetahui tentang itu. Kemudian apa sih penyebab inflasi? Ya, nanti penyebab inflasi nanti ada 2. Ya, ada demand full inflation dan ada cost push inflation. Ya, baik. Ada yang bertanya kira-kira? Yang kurang jelas silakan. Mungkin Vira, ada yang tanyakan? Yang kurang jelas apalagi? Coba. Tanya aja apa? Kalau ayo coba. Atau Vika.
Tanya aja apa? Baik, kalau nggak ada Pak lanjutkan. Ya, itu manfaatnya kita belajar tentang penyebab inflasi. Ya, bisa mengidentifikasikan konsep, bisa kalian menganalisa penyebab inflasi. Itu manfaatnya. Kemudian tujuannya, oke. Ya, tujuannya kita belajar ini apa? Belajar materi inflasi. Tujuan pertama adalah melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Nanti kalian diharapkan mampu menganalisis penyebab inflasi, ya, menganalisis penyebab inflasi dan menyajikan penyebab inflasi dengan tepat melalui diskusi. Ya, poinnya adalah satu, bisa metodenya adalah kita menggunakan metode diskusi. Model pembelajarannya ada model pembelajaran apa? Problem based learning. Ya, tujuannya apa nanti? Yang diinginkan nanti kemampuan apa? Bisa menganalisis dan menyajikan penyebab inflasi. Paham ya? Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran. Sekarang buku-buku apa aja sumber belajarnya? Nah, ini dah. Nanti Pak Ito akan menggunakan acuan pembelajaran. Nanti kita menggunakan buku, ya, ekonomi kelas 11. Itu karangan Ismawanto, ada nanti karangan Agus Melas, Mahfud, dan kalangan Yeni Fitri Yani. Itu pakai buku diktat, ya, sumber belajarnya. Kemudian sumber belajar yang kedua adalah artikel. Ya, artikel. Ini nanti kita melihat melalui media online. Kemudian kedua adalah YouTube, nanti melalui video. Yang terakhir ada LKPD 1, LKPD 2, lembar kerja peserta didik. Itu sebagai instrumen yang kita pakai dalam diskusi. Baik ya. Nah, itu adalah pembelajaran acuan. Kemudian setelah kita belajar acuan pembelajaran, nah ini dah langkah-langkah problem based learning. Ya, ingat bahwa problem based learning itu adalah belajar melalui masalah di keseharian kita. Ya, karena masalah itu akan ada dalam kesehari-hari kalian. Ya, masalah kenaikan harga selalu kalian dengarkan kan? Nah, itu kita belajar problem based learning. Coba dibaca, Raja. Apa yang pertama, langkah pertama? Atau Salim? Langkah pertama apa? Dibaca aja. Mengorientasi. Yang keras, Salim? Mengorientasi peserta didik pada masalah. Oke, 1. Kemudian Vika? Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya? Ya. Sudah? Membimbing penyelidikan kelompok. Membimbing pendidikan kelompok. Ya. Rahma, yang apa? Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Ya. Vera, yang terakhir? Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Oke, analisis, ya. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Jadi itulah langkah-langkahnya. Nah, mengapa kita menggunakan model pembelajaran problem based learning? Biar kalian minat, motivasi kalian dalam mempelajari ekonomi ini meningkat. Sehingga ekonomi itu menarik. Ya. Ekonomi itu mengasihkan. Ekonomi itu mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita, yang kalian temui kesehari-harian. Baik ya? Baik. Oke anak-anak, ini adalah langkah-langkah problem based learning. Baik, biar kita tidak capek ya. Nah, biar pemanasan dulu, seperti kemarin biasa, gak apa, pegangkan tangan kalian. Yuk, aduh Pak juga capek ternyata. Aduh. Ya. Oke, santai saja. Kita ya, masih ingat ya. Nanti kalau Pak Indra bilang madrasah hebat, berarti apa kemarin? Madrasah berprestasi. Kalau Pak Indra bilang kalian berprestasi, kalian hebat, berarti jawabannya kami berprestasi. Ya, Pak ulangi ya. Madrasah hebat, Madrasah berprestasi. kalian hebat, Kami berprestasi. dengan ya itu nanti bisa memotivasi kita ya. Saya harus berprestasi. Madrasah saya harus hebat.
Ya. Baik. Sekarang kita lihat ini yang kedua. Nah, ini dah. Langkah pertama dalam problem based learning ini adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Ya. Jadi kalian masalahnya kita apa tadi masalahnya? Rahma? Ini dibaca aja. Rahma masalahnya apa? Penyebab inflasi. Ya, masalah yang kita angkat nanti adalah masalah penyebab inflasi. Baik ya. Ini masalahnya. Nanti Pak Indra bagikan lembar apa Pak bagikan penyebab inflasi ya. Ini nanti Pak berikan penyebab inflasi dan LPD yang kalian kerjakan. Bisa. Ini penyebab inflasi ya. Nanti kalian materi Pak bagi penyebab inflasi ini ya. Kemudian LKPD 1 ya, nanti untuk kerja kelompok. LKPD 2 juga kerja kelompok. Ya, oke, Pak bagikan. Ya. Ini satu-satu. Bentar ya, sabar. Bisa dibantu? Ayo. Nah, Ayo sama ini sama Rahma. Masing-masing 3 ya. Ya, ayo Rahma, minta tolong. Atau bisa Pika yang ini, Pika ya LKPD 2-nya biar cepat. Ya. Ya, kalian harus aktif. Ini Pak cek juga. Oke. Dipastikan kalian mendapatkan 3 lembar. Ya. Ringkasan materi, kemudian LKPD 1, LKPD 2 yang sudah dapat dibaca-baca. Ya, karena ada beberapa anak ini punya tipe belajarnya ada yang audio, ada yang visual, dia harus melihat tayangan. Ya kan? Ada juga yang audio, hanya mendengarkan suara gurunya merdu. Dia ada juga yang kinestika. Kinestika itu mode gaya belajar kan harus Pak Andro harus bergerak tangannya baru. Wow, kita menjelaskan ini Pak Andro tangannya gini loh. Iya, itu kinestika. Nanti Pak Andro kasihkan nanti ya kemarin kalau saya jadi saya itu kinestika berarti saya itu apa? Saya belajar gayanya gimana? Nah, gitu ya. Sudah? Sekarang oke. Tadi udah oke, pastikan ya, pastikan. Oke. Sekarang tadi sudah permasalahan tadi apa? Penyebab inflasi. Bahan-bahan masalah yang akan kita observasi apa? Bahannya tadi apa ini? Coba dibaca. Ayo. Artikel penyebab inflasi. Yang kedua yang apa? Yang kedua, Renal? Apa? Dibaca aja ini. Video konsep inflasi. Ya. Nah, nanti akan Pak tayangkan. Pak tayangkan ini artikelnya, Pak ambilkan dari sini biar enggak telak, biar cepat. Ini tak kalian amati ya, kalian amati. Itu kalau misalnya belum ya tayangannya. Masih bisa di LKPD 1 bisa kalian kalau belum kelihatan kalian bisa lihat di LKPD 1 itu artikelnya ya. Artikelnya. Berarti Pak harus keluar dari sini berarti. Ini dah harus keluar dari
Ini artikelnya ya. Perhatikan, itu artikelnya yang nanti harus kalian identifikasi. Cara mengidentifikasikan nanti Pak jelaskan. Kalian dibaca-baca dulu, ditandai. Oke. Sudah tidak. Coba ditandai ya. Biar nggak kelihatan kamu. Oke, udah. Oke, sudah. Nah, sambil dilihat ya, Pak Kas. Ya, kasih waktu 5 menit untuk nandai itu ya. Baik, kalau sudah kita lihat tayangan videonya. Nah, ini tayang videonya ya. Ini tayang videonya Pak Setel ini. Pak, kerasin dulu. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Sapina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya dalam suatu pasar banyaknya jumlah uang beredar dan jumlah barang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya Perhatikan ya, itu tayangan. pertama dan harus membayar perang. Saat ini tidak berharganya uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan kompor, hingga jadi hias di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Tapi tinggal juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang bernilai nominal 1 miliar triliun menjadikan inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat kita benar kita habis dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, tadi telah bahan permasalahannya yaitu artikel ya, kemudian video. Sekali lagi Pak Indra sampaikan bahwa kalian harus semangat dan berdiskusi. Karena ini adalah kalian dilatih kalian untuk berpikiran kritis. Ya, boleh diajarkan kalian menganalisis ketika ada masalah itu dianalisis dengan konsep-konsep ekonomi yang kalian pelajari. Ya, kemudian kalian diajarkan untuk mengidentifikasikan masalah. Setelah itu nanti kalian diajarkan untuk memecahkan masalah atau problem solver. Ya, itulah kemampuan abad 21 yang harus kalian miliki. Ya, tadi tidak hanya kalian hanya ngikutin pendapat orang, tapi betul dianalisis. Baik ya. Jadi itu kemudian nanti setelah ini kalian ini bahan permasalahan. Kalian nanti silakan kalian bentuk kelompok ya. Ini kelompoknya. Kalian bentuk kelompok ya. Jadi langkah kedua dari problem based learning
itu adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Ya, silakan kalian membentuk kelompok diskusi. Ini ada 3 kelompok. Kelompok Dimens itu Rika dan Renaldi. Kelompok Kos Raja Rahma Vera. Kelompok Inflasi Ayu Yuda Salim. Nanti namanya panjang, Ayu Yuda Salim. Ya, di kelompok inflasi. Mengapa Pak Sampak kasihkan nama kelompok ini kelompok demand? Berarti ini kalian langsung pikiran kalian, oh penyebab inflasi yang pertama adalah demand full inflation. Kelompok cost, oh penyebab inflasi ini adalah cost push inflation. Inflasi, oh berarti nanti semua itu penyebab inflasi. Itu untuk menanamkan memori konsep ke dalam pikiran kalian, ya, untuk memudahkan. Sampai kapan itu akan ingat. Nah nanti di dalam kelompok itu kalian bagi tugas, ya. Ada kelompok moderator, notulen, dan pemateri. Ini arahannya ya. Kalau misalkan nanti ada 2, berarti nanti ya untuk ini nanti notulen sama ya notulen sama kan diskusi dulu kan. Nah, itu bisa nanti kalian waktu presentasi nanti kalau cuma 2 berarti nanti ya moderator sama pemateri. Ya nanti Pak jelaskan. Oke. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok seperti Pak sampaikan tadi. Silakan. Kita berdiskusi. Ayo cari kelompoknya. Ayo. Diputar aja bangkunya. Sambil duduknya nggak apa-apa, nggak kelihatan. Miring Pak. Nggak apa-apa. Baik, ya. Apa yang dilakukan dalam kelompok? 1, kalian menganalisis penyebab inflasi. Caranya gimana? Kalian lihat LKPD 1, ya. Dilihat poin-poinnya. Kemudian menganalisis inflasi, tayangan videonya LKPD 2. Kalau misalkan tadi masih bingung, di situ juga ada website, nanti diputar kembali videonya. Ya, putar kembali, diskusikan. Ya, itu membimbing penyelidikan kelompok. Kemudian nah ini LKPD 1 tadi ini ya. Nah, ini menganalisis masalah. Jenis penyebab inflasi. Apa aja jenis penyebab inflasi tadi? Kan ada 2 kan? Ya, nanti dilihat di materinya. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel itu. Penyebabnya apa? Kalian bisa ada di situ. Kemudian komoditas yang mengalami kenaikan apa? Penurunan dilihat. Oke? Nah, kemudian ini yang LKPD 2 silakan dilihat. Nah, ini permasalahan nanti. Kalau ya, Pak kasih waktu kalian diskusi sekitar 15 menit. Ya, silakan berdiskusi, ingat kolaborasi, bekerja sama ya. Karena besok kalian akan juga melakukan kolaborasi. Silakan berdiskusi. Ya ini nanti langkah yang mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya ini lihat LKPD 1 jawab pertanyaan, ini sumbernya. LKPD 2 jawab pertanyaan, ini video ya videonya. Oke. Oke, sekarang ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya nanti. Jawab ya.
Bisa browsing lagi ya, browsing videonya coba. Browsing videonya bisa itu. Coba di browsing videonya lagi, dibuka YouTube itu ya. Ini judulnya ini lah. Ya. Ini browsing. Yang nomor 5 aja nih. Coba cari ini. Sandi Ada masalah ya? Kalau misalkan kan ada bagian yang notulen itu. Nah, yang notulen itu boleh nyampein materinya juga. Jawab dari boleh. Nggak apa-apa. Boleh, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Jadi belum ada Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami tanyakan. Oke. Ika sama Rena ada pertanyaan? Apa? moderator. Oh, moderator. Jadi tugasnya moderator itu nanti adalah memimpin, ya, membuka diskusi dan menutup diskusi, mempersilahkan. Pertama membuka ya, setelah itu mempersilahkan pemateri, kemudian setelah itu menutup diskusi, ya, dan mengatur jalannya diskusi ya. Misalnya ada yang tanya, silakan kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke. Coba.
Ya, Pak tekankan kolaborasi kerja sama temennya ya. Iya. Heeh. Alasan dia butuh inflasi itu ada alasannya. Memacu pertumbuhan ekonomi. Oh ya. Itu udah langsung baca ya. Tadi di sana ada kan pengertian inflasi? Maaf. Coba. Belum. Oke. LKPD berapa itu? KPD 2. Oh, LKPD. Oke, sip. LKPD berapa? 2, Pak. 2. LKPD berapa? 2 ya. Oke. Kelompok Inflasi. inflasi. Kelompok demand. Ini kelompok cost ya. Iya, Pak. Oke, Kos. Ada kesulitan? Enggak. Enggak. Pak, nanti kita tuh menjelaskan apa cuman jawab soal doang? Jawab aja langsung. Ya. Tapi mungkin dikemas dengan sedikit ada tambahan kata-kata nggak apa-apa kan. Berarti biar nggak aku ya. Ya. Kasih Pak. Ya. Nanti moderator tugasnya sekali lagi untuk membuka, memberikan kesempatan ke materi, kemudian juga untuk memberikan kesempatan bertanya kelompok lain. Ya, dan menutup itu aja. Ya. Jadi nggak usah tanya jawab.
Makan tanya jawabnya. Berarti mereka aja. Iya. Oke. Oke. Yang lainnya kan nanti kan mencatat ini apa? Pertanyaan. Ya, jadi pembagian tugas. Oke. Sampai ditentukan ya, notulennya siapa, moderatornya siapa, pematerinya siapa ya. Sudah? Oke. Perhatikan waktunya ya. Oke. Siapa nih? Oke, udah. Sudah selesai? Kelompok. Sudah selesai? Sudah selesai kelompok inflasi ya? Oke. Baik. Kalau sudah selesai, nanti langkah terakhir adalah dalam problem based learning itu adalah analisis dan evaluasi proses pemecah masalah. Nah, ini dah. Ya. Analisis dan evaluasi proses pemecah masalah. Ya, nanti tugas kalian ini adalah apa ya? Ayo tugasnya coba dibaca yuk. Ini apa tugasnya? Apa tugasnya yuk? Mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, mempresentasikan ya diskusi LKPD 1, hasil diskusi LKPD 1 dan LKPD 2. Ya. Nanti gelarnya itu ya, gelar pertamanya demand, terusnya kalian baca ya. Oke, masing-masing kelompok presentasi, kelompok lain menanggapi. Baik, sekarang silakan diatur yang kelompok demand ya. Bisa ditukar aja duduknya, diputar aja. Kelompok demandnya mana? Kelompok demand siapa? Nah, sekarang di tempatnya kelompok inflasi ya, mempresentasikan. Silakan. Menghadap di ini di kelompok penanggap ya. Ya, diputar aja enggak apa.
Ya, situ. Jalannya perhatikan ya, nanti kalian boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Ya. Silakan ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Anwar sebagai moderator. Dan saya Rafika Rahmat Saifah sebagai pemateri. Kami dari kelompok Dimen akan menjawab LKPD 1 dan LKPD 2. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari LKPD 1. Untuk soal yang pertama, apa jenis penyebab inflasi yang dihadapi? Penyebab inflasi yang dihadapi adalah cost push inflation. Untuk soal yang nomor 2, apa yang terjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Penyebab inflasi pada artikel tersebut adalah kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Untuk nomor 3, analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya. Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain bensin, beras, pasir, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, pisang, mie kering instan, angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu udara, bawang merah, tomat, semangka, minyak goreng, ikan gabus, dan cabai rawit. Kita lanjut ke LKPD 2. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa negara tidak mencetak uang untuk mensejahterakan masyarakat? Karena nilai uang akan turun dan harga barang akan naik. Sedangkan jumlah uang yang beredar harus seimbang dengan jumlah barang yang diproduksi. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Kenaikan harga barang secara terus-menerus dan penurunan nilai uang. Pertanyaan nomor 3, apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, namun jumlah uang harus seimbang dengan jumlah barang yang diproduksi. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan. Ya, jika inflasi yang tinggi atau berlebihan dapat merusak struktur ekonomi di suatu negara karena menyebabkan adanya ketidakstabilan harga-harga di pasar. Pertanyaan nomor 5, sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah adalah Jerman, Zimbabwe, dan Bulgaria. Untuk teman-teman, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Rama? Kayaknya enggak deh Pak. Enggak. Udah cukup. Cukup. Oke. Baik. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akan tutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang yang mengenakan. Kami dari kelompok Dimen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok Dimen. Yang kedua, kelompok apa? Silakan. Ayo. Silakan. Mau video Pak? Mau video. Pakai apa? Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan di sini saya perwakilan dari kelompok KOS. Saya Rahma Aprilia Lestari sebagai moderator. Saya Fernanda Felina Syafina sebagai notulen. Saya Raja Fatan Abdullah sebagai pemateri. Oke, di sini kita akan membahas tentang inflasi. Vera, silakan. Baik,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Jadi di sini saya akan membahas terkait beberapa soal yang mana itu mengidentifikasi masalah inflasi. Yang pertama, apa jenis penyebab inflasi yang dihadapi? Jawabannya cost plus inflation. Untuk teman-teman yang belum tahu, cost plus inflation adalah gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh adanya dorongan. Jadi, kenaikan harga yang terjadi itu berlaku secara umum, tidak hanya 1-2 barang saja. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Mungkin tadi teman-teman juga sudah sempat baca, kalau di artikel itu sudah jelas tertulis bahwa yang menjadi penyebab kenaikan inflasi pada artikel tersebut adalah kenaikan BBM sendiri. Lalu yang ketiga, atau pertanyaan yang terakhir, analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2023 di Kota Palangkaraya. Berdasarkan 2 kota acuan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain bensin, beras pasir, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, pisang, mie kering instan, angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, dan daging ayam ras. Sedangkan yang mengalami penurunan harga dan memperlambat laju inflasi antara lain angkutan udara, bawang merah, tomat, semangka, minyak goreng, ikan gabus, cabai rawit, telepon seluler, gula pasir, dan tahu mentah. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Vera telah menjawab LKPD 1. Lanjut ke LKPD 2, Raja. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD 2. Mulai dari pertanyaan 1, mengapa negara tidak mencetak uang untuk mensejahterakan masyarakatnya? Jawabannya adalah karena ketika pengedaran uang yang begitu banyak akan menyebabkan sebuah inflasi di suatu negara. Lanjut pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Jawabannya adalah menurut kami dari pencernaan video yang diberikan oleh Pak Indro, yaitu penerangan tentang inflasi yang memiliki sebuah penjelasan. Inflasi adalah suatu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Lanjut pertanyaan ketiga, apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, iya. Inflasi penting bagi perekonomian setiap negara agar dunia usaha tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Lanjut pertanyaan keempat, apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan. Inflasi yang tinggi dapat merusak struktur ekonomi suatu negara karena menyebabkan adanya ketidakstabilan harga-harga di pasar. Lanjut pertanyaan kelima, sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah yaitu Zimbabwe, Venezuela, dan Lebanon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Raja. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang tanya silakan. Ada yang tanya? Ya? Tidak ada? Sudah jelas? Mungkin yang lainnya nggak masalah, agak diperlebar nggak apa pertanyaannya, tidak harus soal. Gimana? Pas? Oke, kalau pas silakan tutup. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang baru tampil, silakan. Terakhir, kelompok apa? Kelompok inflasi. Silakan. Silakan disampaikan hasil pengamatannya, observasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inflasi akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Ayu Yatni sebagai moderator dan di samping saya ada Saya Ahmad Agus Salim sebagai notulen. dan Saya Rizika Yuda Dinata sebagai pemateri. Oke. Jadi yang pertama untuk LKPD 1 akan dijawab oleh Salim. Pertanyaan yang pertama, apa jenis penyebab inflasi yang dihadapi? Jenis penyebab inflasi yang dihadapi adalah cost push inflation. Cost push inflation ialah suatu gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh kenaikan biaya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Penyebab inflasi pada artikel tersebut adalah kenaikan BBM. Dan yang ketiga, analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi di Kota Palangkaraya pada September 2022 antara lain bensin, beras, pasir, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, pisang, mie kering instan, angkutan antar kota, tarif kendaraan, travel, dan daging ayam ras. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga dan memperlambat laju inflasi antara lain angkutan udara, bawang merah, tomat, semangka, minyak goreng, ikan gabus, cabai rawit, telepon seluler, gula pasir, dan tahu mentah. Oke, sekarang untuk LKPD 2 yang akan dijawab oleh Yuda. Pertanyaan pertama, mengapa negara tidak mencetak uang untuk mensejahterakan masyarakatnya? Ketika negara mencetak uang terlalu banyak, sehingga terjadinya penurunan nilai mata uang pada masyarakat. Oke, untuk yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang inflasi dari video tersebut? Dari video yang kami saksikan, inflasi tersebut adalah tak terkendalikan jumlah peredaran uang di masyarakat dapat menyebabkan harga barang meningkat sehingga nilai tukar uang tersebut turun. Untuk yang ketiga, apakah perekonomian setiap negara masih membutuhkan inflasi? Jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Inflasi yang terkendalikan akan meningkatkan kegiatan ekonomi warga di suatu negara. Yang keempat, apakah inflasi merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi perekonomian suatu negara? Jelaskan. Jika tak terkendali maka dapat merusak struktur ekonomi di suatu negara, seperti naiknya harga barang, terus distribusinya terhambat dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebutkan contoh negara yang pernah mengalami inflasi yang sangat parah. Yang pertama ada Lebanon, Turki, dan akhir-akhir ini adalah Argentina. Oke. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Bisa dijelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan cost push inflation? Seperti yang sudah kami jelaskan tadi di LKPD 1, jadi cost push inflation itu ialah suatu gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan adanya kenaikan biaya. Oke, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah tidak ada lagi? Baik, kita kasih aplaus untuk tampilan yang terakhir dari kelompok inflasi. Oke. Baik, anak-anak silakan nanti kalian kembali ke bangku masing-masing ya. Kita lanjutkan langkah selanjutnya di dalam penutupan pembelajaran ini. Ya. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Sebelum kita Oke. Baik, bentar ya, bentar dulu. Baik, bentar dulu.
Baik, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi, kalian sudah menganalisis secara bersama-sama, kalian sudah berkolaborasi dengan teman kalian dalam melihat suatu masalah yang ada di keseharian sehari-hari ya. Nah, kalian tentu sudah berbagi pengalaman dalam menganalisis ya. Jadi dan terakhir Pak akan mereview kembali sepengetahuan kesimpulan kita diskusi kali ini ya. Jadi kesimpulannya tadi syarat inflasi itu ada 3. Kira-kira apa ya Vika? Terjadi kenaikan harga, bersifat umum, ya. dan berlangsung secara terus-menerus. Oke. Yang dimaksud dengan cost push inflation itu apa? Rena. Cost push inflation. Itu. Apa tadi? Gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh adanya dorongan kenaikan biaya. Oke, bagus. Jadi artinya kalian sudah memahami tentang apa itu dari materi penyebab inflasi. Langkah selanjutnya terakhir nanti Pak akan penguatan materi. Pak akan mengulang kembali ya. Mengulang kembali tentang ini apa tadi? Penguatan materi. Ya, penguatan materi. Jadi biar kalian paham betul tentang apa itu penyebab inflasi ya. Yang pertama adalah inflasi. Ingat, syarat inflasi itu ada 3, Pak. Ya, penguatan materi. Yang pertama harus terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga itu terjadi ketika barang yang dijual itu lebih sedikit dibandingkan uang yang beredar. Ingat kasus telur tadi itu ya. Kemudian yang kedua bersifat umum, yang naik itu harga-harga barangnya itu secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ya, berlangsung lama. Paham ya? Nah, kemudian penyebab inflasi. Yang pertama apa? Barang-barang yuk. Demand pull inflasi. Apa itu permintaan agregatnya meningkat? Agregat itu secara keseluruhan. Ya, permintaan kalian misalnya permintaannya Raja, permintaannya Salim, permintaannya Vika, Vera, Rahma, Ayu meningkat. Jadi jadi inflasi. Ya. Yang yang selanjutnya cost push inflation. Faktornya apa yang pertama? Biaya produksi ya. Yang kedua, depresiasi nilai tukar. Yang ketiga, Kenaikan komoditas yang dijamin pemerintah. terus yang keempat, Bencana alam. yang kelima, Terganggunya distribusi. baik, dalam penguat materi ada yang ditanyakan enggak? Kenaikan komoditas, paham ini? Apa yang dimaksud dengan depresiasi nilai tukar? Oh iya bagus, depresiasi nilai tukar itu menurunnya nilai tukar rupiah. Misalkan dibandingkan dengan nilai tukar asing. Misalkan nilai tukar rupiahnya misalnya dari 10.000 menjadi 12.000 1 dolar, misalkan kemarin 10.000, sekarang 1 dolar 12.000 misalkan. Berarti kan nilai rupiah ini kan turun. Itu anehnya apa? Akibatnya apa? Kalau kita beli barang-barang import yang pakai dolar pasti harganya kan naik. Kan dipakai nanti kan pakai standarnya kan dolar. Ya. Paham ya? Itu menyebabkan inflasi juga. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kalian sudah memahami tentang inflasi. Nanti untuk menguji pengetahuan kalian, nanti kalian akan Pak berikan LKPD 3 ya. Kalian post test LKPD 3. Nanti kalian Pak share materinya di Google Form ya. Ini Pak share di grup kita ya, grup kelas. Nanti ini grup kelasnya. Pak share sebentar. Oke, silakan kalian kerjakan di Google Form. Ya. Itu nanti kalau sudah selesai mengerjakan itu, nanti kalian refleksi.
yang mengerjakan refleksi. Langsung mengerjakan refleksi. Silakan dikerjakan. Dilihat di HP kalian di grup kelas ya. Post testnya dulu dikerjakan. Ya. HP-nya mana? Bawah. Ya, kerjakan dulu. Ya. Ini refleksinya itu ya. Kerjakan dulu post testnya dulu. Post testnya itu ada di HP kalian. Oke, pinjam apa? Di shooting temannya. Ya, kalian kerjakan. Ini post testnya. Ya. Ini Google Form-nya. Kalian buka. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan post test, kalian ngerjakan refleksi. Ya, ini post testnya dulu di Google Form ada itu. Ada Pak. Ya. Tokennya ya. Tokennya itu ACC 222. Ya. Huruf besar. Huruf besar ACC. Enggak bisa nyambung. ACC 22. Iya, 222. 2-3 kali duanya ya. Udah? Bisa? Iya, coba berikutnya. Nah, udah. Coba di shot. Ini HP-nya. Ntar gantian. Sambil ngerjain enggak apa? Bisa melihat ringkasan materinya, bisa itu ya. Ada yang HP-nya bermasalah? Kalau bermasalah nanti ini lembar paper anunya. KPD yang bermasalah nanti ya, Pak, bisa nanti Pak siapkan lembar kertasnya. Pak nyiapkan semua peralatan tes. Ya, langsung kirim. Jadi kalau sudah ngerjain refleksi. Sudah? Sudah ngerjain refleksi. Refleksi sudah. Sudah saja. Syuting. Refleksinya di syuting. Sudah ngerjain refleksi ya. Ya. Jalan. Sekian semampunya.
Enggak, Pak. Sudah. Refleksinya? Kajian. Sudah? Sudah. Ya, nunggu temannya. Siapa yang belum? Ntar nunggu temannya yang belum. Masih ada waktu. Dibaca-baca lagi, dicek. Rekap. Sudah semua anak? Kalau sudah dikumpulkan ya. Dikumpulkan apa refleksinya LKPD 1, LKPD 2 dan materinya ya di sini. Dikelompok-kelompokkan ya sini ya. Boleh maju satu-satu. Nah, nanti dikelompokkan sini. Biar nanti enggak bercampur.
Ya, sini aja kumpulin. Di depan sini. Kita pilih-pilih dulu. LKPD 1-nya mana? Ini refleksi, LKPD 1, LKPD. KPD 2 saya ikut yang lain, Pak. Oh iya, sip. Dah. Materi taruh sini dulu, materi dikumpul. Ya, ini LKPD 2 ya. Ini udah kecampur semua. Enggak apa-apa deh. LKPD 1, LKPD 2, materi. Cari LKPD-nya ya. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Jadi kita sudah melalui terakhir dalam kegiatan pembelajaran, kita sudah melakukan diskusi, kemudian kita melalui presentasi ya. Kemudian terakhir mengerjakan post test. Harapan nanti kalian bisa memahami tentang konsep ya, memahami tentang konsep konsep dan penyebab inflasi. Yang kedua mengembangkan keterampilan proses, dalam ini sikap ya, pengembangan sikap melalui diskusi, kemudian juga keterampilan dalam hal menyampaikan ya, menyampaikan diskusi itu ada keterampilannya, dan insya Allah ini nanti akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik ya, jadi minggu depan untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan belajar tentang, kalau ini hari ini belajar penyebab, kita akan belajar tentang dampak-dampaknya inflasi. Apakah kalau terjadi kenaikan harga itu semua pihak itu terkena dampaknya secara merugikan atau tidak? Nanti ada orang-orang yang merasa diuntungkan, ya, diuntungkan, istilahnya apa? Diuntungkan dia dengan inflasi. Tapi ada juga nanti orang-orang yang dirugikan. Nah, nanti terusan apa yang dilakukan pemerintah? Kita ada inflasi, nanti ada inflasi, ada deflasi. Nanti pemerintah akan ada namanya, nanti ini sepintas untuk pembelajaran kedepannya, yaitu tentang kebijakan. Kebijakan ekonomi pemerintah itu ada kebijakan ekonomi moneter tentang uang. Kebijakan moneter itu adalah bagaimana pemerintah itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, narik uang. Caranya gimana? Nanti kita akan belajar tentang ada namanya politik diskonto. Ya, mempengaruhi suku bunga.
bunga bank itu. Ada disebut dengan politik pasar terbuka, open market. Ada politik istilahnya cadangan kas minimum di bank-bank umum. Ya, nanti ada lagi politik kredit ketat di moneter. Nanti banyak sekali. Ya, nanti insya Allah kita akan pelajari, ya, untuk pertemuan minggu yang akan datang. Ya, yang penting kalian paham, ya, fenomena inflasi di sekitar kalian. Kalian bisa membedakan inflasi dengan tidak inflasi. Ada syarat kondisinya tadi. Kemudian ada penyebab inflasi. Ya, kalian analisis, kalian kritis, kalian analisis, kalian identifikasikan. Kemudian kalian bisa memecahkan. Minimal ketika ada orang bicara inflasi itu, oh seperti Pak, inflasi sekarang terjadi inflasi. Oh tahu, inflasi itu ini loh, gitu ya. Oh faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi itu apa? Oh ini loh. Dan itu dasar ini inflasi inilah nanti seringkali para ahli-ahli ekonomi itu ya menggunakan di dasar ini aja. Kelihatan pinter ya, padahal kalian sudah bisa. Dan nanti bisa lihat di koran. Wah, inflasi, termasuk inflasi apa ya? Ringan, sedang, berat. Oh, misalkan di Bali terjadi inflasi, apa penyebabnya apa ya? Harga sayur-sayuran kok di pasar negara itu kok naik ya? Kenapa akibatnya? Oh, sayuran yang dari Banyuwangi, datang dari Banyuwangi, ya itu BBM-nya naik. Ya kan jadi inflasi. Ya, minimal kalian paham tentang itu. Dan insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar tentang dampak-dampak inflasi. Baik, sebagai penutup kita serahkan Yaya lagi ya, biar semangat. Madrasah hebat, Madrasah berprestasi. kalian hebat, Kami berprestasi. Oke, good. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian. Amin. Dan berkah. Itu yang paling penting. Ilmunya berkah, bermanfaat, berkah sehingga berguna untuk kehidupan kalian semuanya. Dan Pak selalu mendoakan kalian supaya kalian sukses. Amin ya Allah. Sukses belajar dan sukses dalam kehidupan kalian nanti setelah kalian di aliyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wal fatihun harif fastaghfiru khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.